Wakil Ketua Nasdem memilih untuk tidak mempercayai hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Pada hasil survei tersebut, elektabilitas Nasdem hanya 3,2%, sehingga berpotensi tidak lolos ambang batas parlemen. Nasdem semakin amblas, kini di bawah Perindo menurut hasil survei terbaru SMRC ini, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Saiful Mujani Research Center atau SMRC belum lama ini mengadakan survei menarik yang dilakukan semi terbuka dan berisi pertanyaan, jika pemilihan anggota DPR dilakukan sekarang, partai atau calon dari partai mana yang akan ibu atau bapak pilih? Fokus dari survei ini memang bukan menyasar pada partai yang belakangan kontroversial langkah-langkahnya, seperti Nasdem atau Partai Umat, melainkan memang menyasar seluruh partai. Nah, hasilnya pun tidak bisa dibilang terlalu mengejutkan karena posisi tiga besar seperti bisa diduga masih menjadi milik PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra. Tiga partai ini tampaknya masih sulit digoyahkan untuk terlempar dari posisi tiga besar pada pemilihan legislatif 2024 nanti. Sementara mengekor di belakang tiga partai tadi ada Partai Demokrat, PKS, lalu PKB, dan Perindo. Kita sudah dapat 7 nama teratas partai yang kemungkinan akan dipilih jika merujuk pada survei SMRC tadi. Bagaimana dengan persentase perolehan suaranya? Sebagai peringkat terendah atau ketujuh, Perindo mendapatkan persentase di atas 4, tetapi sampai peringkat kedua, angkanya masih di bawah 10%, seperti diraih oleh Golkar. PDIP seperti biasa melejit sendirian dalam perolehan suara yang berada di kisaran 24% lebih. Menariknya, partai yang belakangan terlihat sibuk mendukung dugaan pencurian start kampanye politik oleh Anies Baswedan hanya ada di peringkat ke-8 dengan 3,2% saja. Angka yang terbilang menyedihkan karena tren perolehan suara Nasdem yang terbilang semakin turun. Bahkan tampaknya semakin Anies Baswedan bergerak dengan segala olah tingkahnya, justru efek yang diberikan terhadap Nasdem semakin buruk saja. Mungkin ini yang menyebabkan Demokrat, PKS, atau mungkin Perindo, dan PKB yang berada tidak terlalu jauh dalam survei yang dilakukan SMRC tadi menahan diri atau berpikir 1000 kali kalau mau gabung dengan Nasdem dan ikut terjebak mengusung Anies. Mungkin pula mereka berpikir begini, sepertinya kok orang ini, Anies, membawa sial bagi perolehan suara partai yang mendukung dirinya ya. Ini sekali lagi bisa kita lihat dari hasil survei SMRC yang tersaji pada diagram hasil yang melengkapi artikel ini, dilansir dari laman Instagram @trending.issue. Jadi bagaimana sekarang? Ya biarkan saja Partai Nasdem itu dengan ambisi dan kesembronoannya mengusung dan memperkenalkan Anies kepada masyarakat. Mereka sih tetap berhak ya, asal kita harapkan caranya itu loh. Semoga jangan lagi yang aneh-aneh lah. Masa sudah curi start kampanye? Lancang benar pakai lagu nasional. Terus sudah begitu nggak hafal pula teks lagunya karena hanya dicuplik sebagian terus dipaksakan untuk bahan kampanye. Wes angel. Akhirnya semoga hasil survei terkini dari SMRC jelang akhir tahun ini semakin membuka mata masyarakat bahwa sebaiknya pada pemilihan 2024 nanti Nasdem kita beri pelajaran bersama-sama. Begitu pula dengan partai-partai lainnya untuk mencoba untuk memainkan taktik politik yang berpotensi memecah belah bangsa, terutama yang bersepakat mengusung orang-orang yang menikmati keuntungan dari politik identitas dan penggunaan agama yang dipaksakan ke ranah politis. Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura. Ngakak, salah hitung jumlah followers Twitter, Musni Umar diketawain Denny Sregar. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Lagi dan lagi Musni Umar menunjukkan kualitasnya sebagai profesor digoreng dadakan 35 ribuan alias profesor gadungan. Baru-baru ini ia salah hitung jumlah pengikutnya di Twitter. Sebagaimana kita ketahui bahwa pasca dibeli oleh Elon Musk, Twitter melakukan bersih-bersih akun yang dianggap spam. Jadi banyak akun Twitter yang tiba-tiba followersnya berkurang, termasuk diantaranya Musni Umar. Akun Twitternya @musniumar mendadak kehilangan followers mencapai ribuan.
Hal inilah yang kemudian membuat mantan rektor Universitas Ibnu Khaldun itu mengeluh. Dan yang menarik di sini bukan mengeluhnya itu, tapi Wan Musni salah hitung jumlah followersnya yang hilang. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan buzzer Anies tersebut. Saya baca di Twitter Bung Helmi Felis dan Bung Jensen, hilang followers 3.000, saya juga hilang followers 3.000. Tadinya 200.000 lebih, sekarang tinggal 170.000 lebih. Siapa melakukan dan siapa maksudnya? Wallahu alam, ujarnya dengan nada seperti tanpa bersalah. Ngitung 200.000 dikurang 3.000 saja kagak betul. Astaga naga dragon. Seharusnya kalau followers akun Twitter 200.000 berkurang 3.000 ya tersisa 197.000 dong, bukan 170.000. Kalau followersnya dari 200.000 tersisa 170.000, itu artinya berkurang 30.000. Jauh banget bedanya antara 3.000 dan 30.000. Gak kebayang bagaimana kacaunya Universitas Ibnu Khaldun dipimpin oleh seperti ini. Karena menghitung angka yang sederhana saja dia tidak mampu, apalagi kalau harus menganalisa data serta menghitung untung rugi penerapan kebijakan kampus. Jadi sangat-sangat wajar bila kemudian masa jabatannya sebagai rektor itu tidak diperpanjang oleh Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Karena kapasitasnya saja seperti itu, kura-kura kemampuan berhitung si Musni Umar ini rada mirip dengan Novel Bamukmin yang mengatakan jumlah massa yang hadir di demo 212 mencapai 13 juta jiwa. Padahal jumlah keseluruhan penduduk DKI menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS saja hanya 10,56 juta jiwa. Bagaimana mungkin orang sebanyak itu bisa dikumpulkan di Monas, seperti orang dikumpulkan di Padang Masyar, apalagi 13 juta jiwa. Hanya saja ada juga loh kadrun yang percaya sama klaim si Novel Bamukmin itu. Ketahuan banget kalau otak mereka gak dipakai tapi hanya dijadikan pajangan. Oke lah, mengingat latar belakang pendidikannya yang gak jelas serta jadi kadrun pula, kita harap maklum dengan Novel seperti itu. Tapi Musni Umar, mantan pemimpin perguruan tinggi Ferguson, kalau ngitung 200.000 dibuang 3.000 saja kagak benar. Hal inilah yang kemudian membuat host Cokro TV Denny Siregar ngakak alias ngetawain si Musni Umar tersebut. WK, ujarnya melalui akun Twitter @DennySiregar7. Lalu dikomentari oleh netizen, Bang Den puas banget ketawain Kak Mus, ujar pemilik akun Twitter @lulusan_terbaik. Sialan, ini kocak banget, lanjut pemilik akun Twitter @callmewayu9. Untuk diketahui, komen Denny Siregar itu sudah disukai oleh 1.000 lebih pengguna Twitter yang lain alias sama dengan